Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi Andrik Channel. Kali ini kita akan unboxing PER nomor 12 PJ 2020 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 PMK.03 2020. Oke, terima kasih sudah like dan sharing. Baik guys, jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung unboxing guys, PER 12 ini. Ya, kita sudah bahas PMK 48 di video Andrik Channel sebelumnya. Silahkan dicek guys beberapa hal terkait dengan peraturan ini, tapi yang pasti ini merupakan ketentuan terkait dengan batasan kriteria tertentu, pemungut, serta penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disingkat PMSE. Oke, seperti biasanya kita akan cek guys maksud dan tujuan dari terbitnya PER Dirjen Pajak ini. Nah, ini dia guys. Kita langsung ke peraturannya guys ya. Nah, pertama guys, di menimbang ya kenapa peraturan ini terbit. Ini seperti sudah disebut ya, merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari PMK nomor 48 PMK.03 2020. Oke, silahkan dibaca ya tentang apanya guys. Nah, kemudian seperti biasa di sini ada tentang considerance mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 KUP ya guys. Lalu juga di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Ya, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Ya, ini masih terkait COVID guys, karena memang materi PMSE ini pertama kali terbit adanya di Perpu tadi ya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Nah, yang tadi ya, PMK Nomor 48 PMK.03 2020. Nah, di sini guys, dari sisi ketentuan umum, di sini ada beberapa penegasan terkait istilah penamaan atau apapun ya di sini yang dimaksud undang-undang itu apa, kemudian apa itu PPN, pajak pertambahan nilai, apa itu sistem elektronik, ya semua sudah ada di PMK 48 sebetulnya, dan juga Perpu Nomor 1. Oke, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Nah ini kayak saya baru lihat di sini nih adanya nih, sistem elektronik itu apa. Ya, tapi tentunya sudah ada sih sebenarnya di peraturan sebelumnya. Cuma khusus yang mengatur PMSE, sistem elektronik di sini disebut dengan Bugas guys ya. Oke, BKP itu apa, JKP, lalu barang digital ada juga ini guys ya. Jasa digital juga sebelumnya sudah disebut guys di peraturan sebelumnya, PMK nomor 48 juga Perpu nomor 1. Pembeli barang dan sebagainya,
Sila-sila guys. Oke, penyelenggara PMSE kita sudah bahas. Ya, ini semua guys ya. Nah, kita mulai masuk ke inti dari peraturannya guys, dari pengaturan ini terkait PMSE ini guys ya. Oke, jadi di sini ditegaskan kembali dari aturan terkait Perpu nomor 1 tahun 2020 juga PMK 048. Ya, memang normal sih guys di pasal 2 ayat 1 ini. PPN dikenakan atas pemaparan BKP berwujud atau JKP luar pabean di dalam PPN melalui PMSE. Oke. Nah, ini juga ya, sudah disebut juga, PPN dikenakan pada ayat 1 dipungut, disetor, dilapor oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Ini juga normal guys, yang ayat 3, atas penguatan BKP berwujud, JKP berdasarkan peraturan perundang-undangan di perpajakan, tidak dikenai PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dicualikan dari pengenaan PPN. Oke, yang di bidang itu dari dikenai PPN, berdasarkan PPN, dikecualikan dari pengenaan PPN. Nah, iyalah guys ya, kalau memang dikecualikan menurut undang-undang ya mestinya di peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait PPN yang mestinya juga bukan objek gitu ya. Ya, tidak dikenai PPN atau dibebaskan, maka dikecualikan dari pengenaan PPN pada ayat 1. Ini ya. Ya. Oke, PMSE. Oke. Nah, ini guys. Ini juga sama guys, karena di PMK 48 sudah disebut juga, Dirjen Pajak menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE terhadap pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan keputusan Dirjen Pajak. Nah, ini ya yang kemarin ini mirip PKP guys. Ya. Tapi dengan cara ditunjuk. Penunjukan sebagai pemungut PMSE berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan keputusan penunjukan. Nah, nanti ada contohnya guys ya. Ini peraturan ini lumayan tebal ya, 42 halaman guys. Jadi saya tidak membuat slide-nya, langsung aja dari peraturannya. Nah, batasan kriteria guys, di sini, ini baru ada di sini guys, di PMK-nya nggak ada. Ya, batasan kriteria meliputi nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi 600 juta dalam 1 tahun. Atau 50 juta dalam 1 bulan. Nah, ini menarik ya. Kalau PKP kan 4,8 miliar. Bagi mereka nih, 600 juta sudah masuk batasan kriteria tertentu untuk ditunjuk sebagai pemungut. Tapi berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, nggak langsung otomatis guys ya. Ya, jadi nggak langsung 600 langsung enggak. Dirjen Pajak harus menunjuk dulu guys. Ya. Oke, lanjut lagi. Jumlah trafik atau pengakses di Indonesia lebih dari 12.000 dalam 1 tahun. Atau 1.000 dalam 1 bulan. Ini luar biasa guys ya. Ya, trafiknya 12.000 dalam setahun atau sebulan. 1.000. Luar biasa nih. Nah, kalau tadi penunjukan di pasal 5 ini disebut bahwa pelaku usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak. Dia minta, guys. Oke, pemberitahuan ini disampaikan melalui email atau aplikasi atau sistem yang ditentukan. Sorry, guys. Yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan dapat menjadi pertimbangan bagi Dirjen Pajak untuk menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai pemungut. Oke, contohnya ada, guys, di Perdijen ini. Nanti kita akan cek juga. Dirjen Pajak dapat mencabut penunjukan. Bisa nih Dirjen Pajak guys, mencabut dalam hal tidak memenuhi kriteria tertentu. Pencabutan dilakukan dengan menerbitkan keputusan Dirjen Pajak. Oke, sama di sini. Berlakunya kapan? Awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan keputusan pencabutan penunjukan. Contohnya ada guys, yang nanti kita bisa lihat juga di lampiran huruf C Perdijen ini. Nah, pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas perpajakan. Nah, ini ya. Jadi makanya jadi mirip PKP ini ya, padahal pemungut PMSE ini kan bisa aja subjek pajak luar negeri guys. Oke, diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda panah diri atau identitas pemungut PPN PMSE yang dalam pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Nomor identitas ini diberikan oleh Dirjen Pajak dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan. Oke, ini baru guys, baru kali ini ada identitas pajak gitu ya, tapi khusus untuk
PMSE. Sekali lagi, tujuan ini adalah menggrab ya lewat sarana elektronik yang selama ini bisa dibilang mereka tidak pernah kena pajak di sini di Indonesia. Makanya ini sempat ramai ya sampai beberapa negara ini memprotes aturan ini. Ya, tapi ya yang namanya nyari makan di Indonesia ya mestinya bayar pajak di sini dong. Kita aja di sini bayar pajak, mereka enggak gitu ya. Oke guys, lanjut lagi ya. Dalam hal terhadap pemungut PPN PMSE diterbitkan keputusan Ditjen Pajak mengenai pencabutan penunjukan, nomor identitas perpajakan dapat dihapus. Oke. Surat keterangan terdaftar dibuat, oke, nanti kita lihat contohnya guys ya. Kartu nomor identitas juga nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian guys, setelah ditunjuk pemungut PPN PMSE atau yang tadi ya minta sendiri ya, wajib melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi atau sistem ditentukan oleh dan atau disediakan oleh Ditjen Pajak. Paling lama sebelum penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE. Oke, pemungut PPN PMSE yang telah melakukan aktivasi akun dapat menggunakan aplikasi atau sistem ditentukan dan atau disediakan oleh Ditjen Pajak untuk melaksanakan hak dan memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemungut PMSE. Oke, lanjut lagi. Ini benar-benar teknis guys ya. Ya. Dalam hal ternyata elemen data dalam keputusan Ditjen Pajak mengenai penunjukan ternyata berbeda dari keadaan sebenarnya, maka pemungut PPN PMSE dapat menyampaikan pemberitahuan. Ya, di sini juga harus email lagi kalau ternyata ada informasi atau data yang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Nanti dia Ditjen Pajak ya, otoritas akan menerbitkan keputusan pembetulan. Oke. Nah, di sini nama Ditjen Pajak menerbitkan keputusan pembetulan penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE masih tetap berlaku. Nah, kemudian kewajiban selanjutnya, guys, selain tadi aktivasi akun gitu ya, juga kalau ada masalah teknis perubahan data atau mungkin perbedaan data, dia wajib memungut PPN. Jumlahnya sama seperti kita, guys. Jumlah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN PMSE itu adalah 10%. Dikalikan di dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP-nya nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli. Ini sudah dibahas ya di PMK 48 ya. Ini nilai berupa uang. Nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli. Tidak termasuk PPN yang dipungut. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran. Nah, ini jadi kayak pedagang eceran guys ya. Saat pembayaran, kan kalau yang kita PKP ini kan yang faktur pajak bisa dua ya. Saat pembayaran atau saat penyerahan malah terjadi lebih dahulu. Tapi bagi PPN PMSE ini, pemungutan PPN dilakukan saat pembayaran oleh pembeli. Atau salah satu yang dilakukan oleh penjual PMSE, penjual yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE secara langsung baru beli, PPN yang terutang wajib dipungut disetor dan dilaporkan oleh penjual. Ya, transaksi dilakukan oleh penjual melalui PMSE, PPMSE, PPN yang terutang wajib dipungut disetor dan dilaporkan oleh penjual atau PPMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dan menerbitkan komersial, invoice, billing, order receipt atau dokumen sejenis. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya bahwa komersial invoice, billing, order receipt atau dokumen sejenis adalah dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak khusus untuk transaksi PMSE ini. Oke, dalam hal pemanfaatan BKP terwujud atau jika periode pabean dari luar dari pabean di dalam dari pabean melalui PMSE tidak dipungut PPN yang terutang wajib dipungut setelah dilapor sendiri oleh pembeli. Nah, ini normal ya. Kan pemanfaatan itu kan kalau pemanfaatan itu kan istilah dipakai untuk BKP tidak berwujud, juga jasa kena pajak. Kalau itu adalah untuk BKP berwujud, guys, namanya adalah impor. Ya di mekanisme normal memang pengimpor yang melakukan impor atau pembeli ya, karena penjualnya kan nggak ada nih kalau impor. Jadi pembeli lah melakukan kewajiban sendiri. Itu ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau ternyata untuk pemanfaatan BKP terwujud atau impor BKP terwujud atau impor jasa lah gitulah bahasa simpelnya, guys ya. Maka pembeli lah harus melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporannya sesuai ketentuan pasal 3A Undang-Undang PPN. Oke, atas PPN yang dipungut, pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN. Bukti pungut tadi ya, sudah disebut ya, itu merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dari faktur pajak. Oke, bukti pungut ini ya. Nah, ini guys, dalam penyajiannya guys, penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pungut dapat dicantumkan secara terpisah dari DPP atau sebagai bagian dari nilai pembayaran. Ini makanya ya, ini jadi mirip faktur pajak pedagang eceran, guys.
Jadi kalau kita ke Indomaret kan memang ada dua ya, terpisah dari DPP atau PPN termasuk gitu ya. Sudah termasuk PPN kan gitu ya. Oke, jadi teknisnya ternyata mirip faktur pajak pedagang eceran guys. Oke, nah ini ya dokumen yang dibuat sesuai kewajiban usaha. Dalam hal pengusaha kena pajak sebagai pembeli bermaksud mengkreditkan PPN yang dibayar, sebagaimana tercantum dalam bukti pungut PPN, PKP harus memberitahukan keterangan berupa nama NPWP kepada pemungut, ya, untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN. Ini juga normal guys ya, karena kan salah satu di ketentuan tentang dokumen tertentu yang bersama dengan faktur pajak, ya, misalnya tagihan dari perusahaan telekomunikasi. Kalau ingin mengkreditkan, ya memang harus ada nama dan NPWP si PKP yang beli atau yang pengguna jasa, guys. Jadi memang ini juga aturan sebelumnya juga sudah diatur ya. Kalau ingin mengkreditkan, ya memang harus ada nama dan NPWP. Nah, ini ya tadi ya, merupakan dokumen tertentu, merupakan faktur pajak. Di sini ada tata caranya, guys. Bukti pungut di sini merupakan dokumen tertentu dan kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak. Sepanjang menyebutkan nama dan NPWP pembeli, alamat email pembeli yang terdaftar pada administrasi Ditjen Pajak. Wah, ini rame nih guys nih. Alamat email pembeli dicantumkan dalam administrasi. Nah, kalau ternyata pembelinya di sini mohon maaf ya nggak laporkan emailnya ke DJP gimana? Kan di luar sana ada aja yang istilah kata masih nggak terlalu terlalu concern dengan pajak gitu guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Dalam hal bukti pungut PPN belum dapat mencantumkan nama dan NPWP atau alamat email, bukti pungut PPN dimaksud termasuk dokumen tertentu kedudukannya bersama dengan faktur pajak sepanjang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMFC memuat nama dan NPWP pembeli atau alamat email pembeli yang terdaftar pada administrasi Ditjen Pajak. PPN yang cantum dalam dokumen tertentu merupakan pajak masukan yang dikredibilkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan PPN masukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Standar guys ya, balik lagi ya. Untuk bisa ini selain tadi ya, billing, apalagi itu, dokumen tertentu faktur pajak yang memenuhi ketentuan disebut di Per ini guys, Per 12 ini, juga ya kita lihat aturan-aturan terkait dengan pengkreditan PPN masukan lainnya, terutama di undang-undang guys, di pasal 9 ayat 8. Pasal 9 ayat 8 yang tidak boleh apa aja, kan gitu ya. Terkait dengan kegiatan usaha, terkait produksi, distribusi, manajemen, pemasaran, kan gitu ya. Secara material, secara formanya ya ini, faktur pajaknya ya, dokumen tertentu sebagai faktur pajak ini harus sesuai dengan ketentuan di Per ini guys. Karena ini bisa dibilang seperti faktur pajak pedagang eceran, tapi dapat kreditkan, gitu aja. Informasinya ada di sini semua ya. Tadi ya harus ada nama alamat ya, emang standar ya, dokumen tertentu namanya juga ya. Oke, penyetoran PPN, pemungut PPN PMS ya wajib menyetor PPN yang dipungut untuk setiap masa. Paling lama untuk setiap masa pajak paling lama diterima oleh bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPN dipungut dilakukan secara elektronik ke rekening kas negara melalui bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya di Indonesia melalui cara lain ditentukan oleh Ditjen Pajak. Transaksi penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan kode billing Ditjen Pajak yang diperoleh secara mandiri oleh pemungut PPN PMSC melalui aplikasi billing Ditjen. Nah, ini standar ya. Tata caranya masih sama lah. Ya. Pemungut PPN PMSC melakukan penyetoran PPN dengan menggunakan mata uang rupiah kurs yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran. Ya ini ingat lagi kurs Men-Q itu per minggu guys. Oke. Kemudian di sini mata uang rupiah atau ya mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya tercantum di Direktur Jenderal Pajak. Oke, penggunaan mata uang sesuai dengan mata uang dipilih oleh pemungut PPN PMSC di akun pemungut PPN PMSC pada aplikasi atau sistem kedudukan atau disediakan oleh Ditjen Pajak. Nanti mestinya mereka milih ya mau pakai mata uang apa. Dalam hal penyetoran PPN mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya, penyetoran dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi mata uang asing atau lembaga persepsi lainnya yang melayani penerimaan negara dan mata uang asing. Penyetoran PPN dilakukan oleh pemungut PPN PMSE diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal setor yang tertera pada bukti penerimaan negara. Oke.
tata cara penyaluran PPN dalam mata uang dolar Amerika atau mata uang asing lainnya, mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. Oke, dalam hal masih terdapat PPN yang telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah dicabut penunjukannya sebagai pemungut PPN PMSE, tetapi belum di-store, PPN yang telah dipungut wajib di-store, guys. Jadi kalau sudah dicabut, ya sudah mungut, ya tetap harus lakukan penyetoran, walaupun sudah dicabut. Oke, penetapan sebagai pemungut PPN PMSE-nya. Apabila dalam suatu masa jumlah PPN yang di-store kurang dari jumlah PPN yang seharusnya di-store, atas kekurangan PPN yang dimaksud wajib di-store ke kas negara untuk masa pajak yang bersangkutan. Bila dalam suatu masa jumlah PPN di-store melebihi jumlah PPN yang seharusnya di-store, selisihnya merupakan kelebihan PPN yang dapat dikompensasi ke masa pajak kelebihan PPN yang ditemukan. Jadi memang kalau kita balik lagi ke undang-undang PPN, kalau ada kelebihan bayar, negara memang negara itu pengennya seluruh pihak yang mengalami kelebihan bayaran pajak dikompensasikan sebagai pembayaran utang pajak bulan berikutnya, guys. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa kalau ada kelebihan pembayaran pajak dan minta uangnya kembali restitusi, pasti akan dicek dulu apakah benar lebih bayar dan diminta restitusi, makanya lewat pemeriksaan pajak. Oke, lanjut lagi. Ini juga menarik, guys, masalah pelaporan PPN-nya nih. Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut, yang telah di-store, secara triwulanan. Nah, ini kan rame ya. Kita tuh kan bulanan, dia per triwulanan lapor ininya, guys, lapor PPN-nya. Oke, triwulanan untuk periode 3 masa pajak. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Jadi kalau misalnya ini triwulan 1, berarti untuk lapor masa pajak Januari sampai dengan Maret. Triwulan 2, masa pajak April sampai dengan Juni. Triwulan 3, masa pajak Juli sampai dengan September. Dan 4, Oktober sampai dengan Desember. Nah, ini guys. Beda ya. Sekali lagi beda ya. Kalau kita kan pakai SPT lapornya. Nah, di sini laporan paling sedikit memuat jumlah pembeli. Jumlah pembayaran tidak termasuk PPN yang dipungut, jumlah PPN yang dipungut, dan jumlah PPN yang disetor untuk setiap masa pajak. Tadi, triwulanan tadi itu. Ini cuma lapor ini doang, nih, 4 ini nih. Oke. Memang gimana ya, ini kan kebanyakan yang kita incar kan platform-platform, entah itu marketplace gitu ya, atau situs streaming, film, video streaming, online gitu ya. Memang rata-rata ya dari luar, guys. Jadi, mungkin yang menjadi salah satu keberatan mereka adalah ribet, guys, lapor pajak di sini. Jadi makanya dibuat mudah ya. Laporannya begini aja, guys. Oke. Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan pemungutan PPN tetap berlaku dalam hal jumlah PPN yang dipungut pada periode triwulan yang bersangkutan nihil. Jadi tetap lapor nih wajib, walaupun nggak ada pemungutan PPN ya, misalnya nihil 0. Laporan diperlakukan sebagai SPT yang selanjutnya disebut SPT masa PPN PMSE. Nah, ini guys. Simple. Karena memang tujuannya menggrab bukan buat orang-orang kita ya yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak Indonesia. Apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebihan PPN kompensasi yang berasal dari triwulanan sebelumnya, laporan juga memuat jumlah kelebihan PPN yang dikompensasi dan periode triwulan terjadinya kelebihan PPN yang dikompensasikan. Apabila setelah laporan triwulan yang diketahui terdapat kekurangan PPN atau kelebihan PPN, pemungut PPN PMSE dapat melakukan pembetulan laporan triwulan bersangkutan. Ini juga standar ya. Masih diberikan hak untuk melakukan pembetulan bila terjadi kesalahan. Atas permintaan Dirjen Pajak, nah ini juga diatur ya dalam PMK 48, pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode 1 tahun kalender yang selanjutnya disebut laporan tahunan PPN PMSE. Baru lagi guys, ya kalau kita kan PPN itu kan per bulanan, jadi Dirjen Pajak bisa meminta data rincian untuk 1 tahun kalender. Ya, di sini nanti namanya laporan tahunan PPN PMSE. Baru lagi nih, PPN ada laporan tahunannya kan gitu ya. Oke, permintaan ini dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN PMSE terdaftar. Laporan rincian, ya yang tadi laporan tahunan tadi ya, paling sedikit memuat nomor dan tanggal bukti pungut, jumlah pembayaran tidak termasuk PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN, jumlah PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN, nama dan NPWP pembeli. Dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan nama dan NPWP pembeli.
dan nomor telepon, alamat, email, atau identitas lain pembeli. Waduh, berbiasa guys ya, tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga menggrab sesuatu hal yang baru guys. Laporan, ya laporan tadi baik SPT masa PPN PMSE maupun SPT tahunan PPN PMSE menggunakan mata uang yang dipilih oleh pemungut PPN PMSE. Tadi ya, laporan dapat menggunakan bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia. Laporan berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang dibutuhkan. Nanti kita laporan juga lewat situs BJP online guys ya. Oke, penyampaian laporan pemungut PPN diberikan bukti penerimaan elektronik BPE ya. BPE dibuat menggunakan contoh. Oke. Nah, keturunan yang lain dalam hal telah dilakukan pemungutan PPN oleh pemungut PPN PMSE, tetapi pembeli juga memungut dan menjadikan sendiri PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP dan wujud atau JKP 2 dari pabean, B2 dari pabean di dalam dari pabean sesuai ketentuan pasal 3A Undang-Undang PPN, PPN yang disetor sendiri dapat diajukan permohonan pemindah bukuan ke seorang pajak lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran penyetoran pajak melalui pemindah bukuan. Adanya di PMK 242/PMK.03 tahun 2014 guys. Cek di sana ya tata cara pemindah bukuan. Atau diajukan permohonan pengembalian kelebihan membayar pajak yang seharusnya tidak terutang. Dikreditkan dengan pajak keluaran sepanjang memberi ketentuan pengendalian pajak masukan. Dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan mengatur mengenai perhitungan. Begini guys, pilihannya ya. Kalau memang pemindah bukuan ya lakukan, tapi ya paling aman yang mana ini? Ya, ini kalau kita bayar 2 kali nih. Kita setor sendiri juga, tapi ternyata si pemungut PMSE pungut. Ini kan ada 2 ya. Salah satu silakan lakukan 4 cara ini. Ini masing-masing punya plus minusnya ya. Ya, kalau ternyata dikreditkan ada 2 ya gimana juga ya. Ya nggak sih? Karena ada 2 nih. Setor sendiri bisa jadi masalah. Pemindah bukuan, ada proses lagi penelitian. Yang tingkatnya di bawah sedikit dari pemeriksaan pajak, guys. Dibiayakan, ya. Uang kita hilang. Ya, uang kita hilang, guys. Karena kan kalau kita jadikan biaya nih, pajak masukannya yang sudah kita pungut setor sendiri, yang satu lagi kan kita kreditkan yang dari pemungut PPN PMSE ya. Ini yang setor sendiri nih yang terutama nih. Ada 2 soalnya nih. Transaksinya sama, PPN masukannya ada 2. Salah satu, pilih yang 4 ini. Kita jadikan biaya di PPh Badan. Gitu ya. Oke, jadi pengurang penghasilan bruto, jadikan biaya berarti. Di 4 ini, di D ini. Artinya, uang kita nih, katakanlah PPh-nya 100, jadikan biaya, berarti kan karena PPh Badan 25%, uang kita cuma 75% kembali. 1, 2 juga masalah cash flow, guys. Kalau transaksinya adalah bulan Januari, gitu ya, dan kemudian kita jadikan biaya, berarti kan ada waktu lagi nih sampai nanti kita ketemu bulan April, berapa bulan itu, gitu ya. Jadi ya silakan pilih yang mana. Inilah plus minusnya nih. Paling aman jadikan biaya, tapi kita uang cuma kembali 75%. Gitu ya. Dikreditkan agak riskan karena ada 2 ya. Ini kan dibilang ada 2 nih. Setor sendiri tapi juga dipungut. Kan repot guys. Gitu ya. Oke, ya kalau mau agak ribet dikit yang huruf A juga ini ya harus sabar juga sih guys ya. Yang namanya apalagi sekarang nih belum tentu mereka ada yang nungguin nih untuk proses pemindahan bukuan. Bisa jadi karena kondisi kahar ini kita nggak tahu ya apakah diperpanjang atau enggak. Kondisi kahar ini kan ada juga WFH gitu, potong kerja di rumah guys. Jadi kalau diajukan pemindah bukuan bisa jadi prosesnya akan lebih lama. Oke, jadi A dan B lah ini kita butuh administrasi dan waktu yang lumayan ya. Tapi yang D ini tergantung nih kalau bulan Desember kan berarti udah dekat gitu ya. Oke ya, silakan pilih ya guys ya, mau yang mana. Dalam hal diperlukan pengujian terhadap pajak masukan yang didirikan oleh PKP, dalam rangka pelaksanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, pengujian dimaksud dilakukan terhadap bukti yang dimiliki oleh PKP berupa bukti pungut, PPN PMSE ya, bukti pembayaran, PPN yang dipungut, oke, PMSE lagi. Jadi di sini bukti pungut dan bukti bayar. Wah ini gawat juga nih. Bukti bayar kemana? Ke negara? Bukan guys. Bukti bayar ke si pemungut PMSE. Gitu ya, itu harus sahih. Kalau bisa sih jangan berupa ini ya. Oke, jadi transfer ke bank itu menyebutkan ada pembayaran PPN 10% atas transaksi pemungutan terkait dengan PMSE. Oke, ini berlaku mulai 1 Juli. Waktu saya take video ini, tanggal 14 Juli guys, berarti sudah berlaku ya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Juni. Oke, kita akan lihat contohnya dulu.
contoh-contoh dari format keputusan tentang penunjukan pemungut PPN PMSC. Nah, ini dia. Nanti mereka dapat ini, guys. Ya, dapat formulir ini, penunjukan. Ya, ada 2 bahasa, guys ya. Ada 2 bahasa di sini. Kemudian juga selanjutnya di sini ada contoh tentang ini dia, surat pemberitahuannya untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Kemudian juga guys, ada lagi di sini, lewat ya, format keputusan izin pajak tentang pencabutan penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, ini dia. Jadi penunjukannya ada formatnya, pencabutan penunjukannya juga ada formatnya guys. Lanjut lagi guys. Oke, kita belum ketemu tadi ya identitas pajaknya kayak apa gitu ya. Jadi format surat keterangan terdaftar, nah ini SKT ya, udah mulai nih. SKT-nya juga 2 bahasa guys, ya. Surat keterangan terdaftar sebagai pemungut PPN PMSE. Oke, nah ini dia kartu identitasnya. Jadi ini sebenarnya kalau lihat PPN mestinya ini kayak SPPKP guys ya, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi di sini namanya adalah kartu identitas perpajakan. Oke, di sini kartu identitas perpajakan, kapan terdaftar dan sebagainya. Lanjut lagi guys. Ini bukti penerimaan elektroniknya nih, BPE ini. Saat kita menyampaikan laporan pemungutan PPN PMSE. Oke. Ya, selesai. Jadi guys, inilah sekelumit tentang bagaimana cara penunjukan, pemungutan, penyetoran, pelaporan terkait dengan transaksi PMSE guys. Oke, demikian unboxing tax rule kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan guys. Panjang lebar guys ya, karena memang peraturannya juga ada 42 halaman guys. Sampai jumpa di video Andrik Channel berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe guys, like and share lebih bagus lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.